Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Lesiu terkait mata kuliah yang ada di Teknik Kimia. Hari ini akan ngebahas tentang alkil halida yang ini part ke-8, ya, part yang terakhir. Saya pastikan itu ya. Di alkil halida di bab 5, di bab 5. Kalau di buku ini di halaman 166 ya. Alkil halida reaksi substitusi dan eliminasi. Saya langsung lanjut aja di halaman 205. Di sini membahas tentang produk Hofmann. Kebanyakan dehidrohalogenasi tunduk pada aturan Sestave dan alkena yang lebih tersubstitusi lebih melimpah. Tetapi dalam suatu keadaan, produk utama dari suatu dehidrohalogenasi justru alkena yang kurang stabil dan kurang tersubstitusi. Jadi ketika ini dia malah yang kurang stabil ya, ketika terdehidrohalogenasi. Bila alkena yang kurang tersubstitusi merupakan produk yang melimpah, dikatakan reaksi itu menghasilkan produk Hofmann. Kapan alkena yang kurang tersubstitusi mungkin merupakan produk yang lebih melimpah? Suatu gejala biasa yang menghasilkan alkena yang kurang tersubstitusi adalah rintangan sterik dalam keadaan transisi yang seharusnya menghasilkan alkena yang paling tersubstitusi. Rintangan sterik ini akan meningkatkan energi keadaan transisi sedemikian banyak sehingga reaksi mengikuti jalan lain dan menghasilkan alkena yang kurang tersubstitusi. Rintangan sterik ini akan dapat disebabkan oleh salah satu 3 faktor berikut. Pertama, ukuran basa yang menyerang merupakan satu sebab. Dalam reaksi eliminasi 2 bromobutana dengan ion etoksida itu yang CH3 CH2O- ya. Yang kecil itu alkena yang lebih tersubstitusi akan melimpah dengan ion tersier butoksida yang lebih besar, 1 atau 2 butena, 1 butena atau 2 butena ya. Nah, di sini ada senyawa namanya 2 bromobutana. Dia letak ikatan rangkapnya nanti kemungkinan di sini sama di sini karena ikatan betanya dari sini atau di sini. Ada 2. Sehingga ketika direaksikan dengan etoksida, daerah sini etoksida ya, maka yang terjadi nanti akan terjadi reaksi eliminasi. Walaupun ini sebenarnya dia adalah sekunder ya, ini ceritanya. Si CH ini sebenarnya adalah alkil halida sekunder. Kalau melihat silsilahnya sebenarnya dia ada di daerah transisi yang bisa menghasilkan zat baru dengan eliminasi dan substitusi. Nah, ketika seperti ini, jadi dilihat saja di ikatan rangkapnya. Pertama, dia akan menyerang bagian sini untuk membentuk ikatan rangkapnya. Ya, maka hasil yang daerah sini tuh saya katakan sini adalah daerah 1. Ini daerah 1. Sedangkan untuk daerah yang sini adalah daerah 2. Ini daerah 2. Nah, ketika kita reaksikan dengan tersier butoksida yang ini ya. Tersier butoksida sama, kemungkinannya dia area 1 adalah yang ini, area 2 juga ini. Kan kalau eliminasi dia menggantikan melepaskan BR, lalu nanti daerah yang kemungkinan diletak ikatan rangkap menjadi 2 ikatan rangkap, dan butoksidanya nanti akan berikatan dengan si BR, seperti itu. Oke. Reaksi dengan ion tersier butoksida seperti ini ya, menghasilkan modelnya ini 2 butena ya. Jadi 2 kemungkinan produk ikatan rangkap. Ini ceritanya sama dengan sini. Ini kan ceritanya 2 bromobutana, sekarang dengan ini sama 2 bromo utama juga ya. Oke, lanjut di sini. Ini jalan ceritanya juga ya.
ketika dia mobilnya 2-bromobutana, sama dengan yang di atas tadi ya. Ini penjelasannya. Nah, kedua, rintangan sterik mungkin disebabkan oleh meruahnya gugus-gugus yang mengelilingi gugus pergi dalam alkil halida tersebut. 2-bromo 2,44 trimetilpentana terrintang itu menghasilkan alkena yang kurang tersubstitusi dalam suatu reaksi E2. Bahkan dengan suatu basa kecil sekalipun seperti ion etoksida. Ini etoksida. Ya, jadi di sini BR-nya, jadi kemungkinan ikatan rangkapnya di sini atau di sini. Ya. Dan dia membuat meruahnya di sini. Ya. Ini kalau bisa dikatakan kayak ya dah. Ya, dia mau jelaskan itu dulu ya, ntar. Jadi dia mau ngejelasin ruah nggak meruahnya ceritanya. Ketiga, jika gugus pergi itu sendiri besar dan meruah, produk Hartmann dapat lebih merimpah. Nih, ini maksudnya gugus yang pergi ya. Gugus pergi itu BR. Oke, agak sedikit membingungkan mungkin ya buat kalian ketika ada dua reaksi yang bersamaan, terus yang dipilih yang mana. Sebenarnya ada beberapa hal di sini yang bisa dikatakan hasil eksperimen, ya. Dan kamu di sini dipahami adalah dia ada dua kemungkinan. Lihat di sini ada persentasenya, ya. Jadi ketika suatu senyawa, ya, dia ada melibatkan hidrogen beta, maka yang kamu lakukan adalah mereaksikan menjadi dua kemungkinan produk, yaitu di mana letak ikatan rangkapnya. Jangan melihat berapa persentase meruahnya karena itu merupakan suatu hasil eksperimen. Nah, bisa jadi nanti eksperimennya hasilnya ini ya, bisa jadi seperti itu. Tapi secara ininya kayak tadi tuh tersier kan hanya menghasilkan eliminasi saja, tapi di hasil eksperimen itu bisa menghasilkan substitusi. Oke. Sekarang yang ini kamu tolong kerjakan secara pribadi ya. Kamu tuliskan rumus untuk produk Hartmann dan say step dari reaksi E2 dari 3-bromo 2-metilpentana, 1-kloro 1-metil-sikloheksana. Terus di 520 ramalkan produk alkena utama dari reaksi E2. Ya, ngeramalin ya. Kalau E2 ini kan prosesnya dia yang menyerang itu loh. Kamu buat dulu rangkanya, nanti BR-nya ada di mana di kiri kanannya. Nah, itu dua serangan untuk kemungkinan alkena yang satu, alkena yang dua, ya. Ini tidak terlalu sulit, jadi saya coba lepas, ya. Karena di atas sudah dijelaskan kok, ya. Meletakkan di mana ikatan rangkapnya, di situ nanti letak ikatan rangkapnya. Karena letaknya setelah itu adalah hidrogen beta. F. Intisari mekanisme E1 dan E2, reaksi eliminasi alkil halida dapat berlangsung dengan jalur E1 atau dengan jalur E2. Alkil halida tersier dapat mengalami eliminasi E1 sebagai suatu reaksi samping solvolisis ketika air atau alkohol bertindak sebagai basa yang sangat lemah. Oke. Terus untuk suatu basa kuat dijalankan eliminasi adalah alkil halida tersier dan sekunder. Dalam beberapa kasus alkil halida primer mengalami ini. Nah, ini intisari ya, tolong kamu coba kamu buat peta gambarnya. Ketika dia E1, E2 ya. Kalau di alkil halida dia eliminasi enakan gini nih ya. Alkil halida tersier itu dia eliminasi E1 ya dengan H2O atau alkohol sebagai basa sangat lemah. Oke, terus bila basa kuat digunakan untuk nyakin alkil halida tersier
eliminasi. Lihat ininya ya, siapa E1 S2 nya ya. E1 S2 nya dilihat dengan basa kuat. Nah, untuk melihat basa kuat kan tadi kamu sudah ada di halaman yang nukleofil tadi ya, di halaman 172. Basa kuat itu ada di halaman 172. Wow, alright. Bentar ya, lagi running berat dia. Jadi basa kuat itu ada di halaman 172. Basa kuat atau basa lemah itu ada halaman 172 nih ya. Jadi ada I, BR min, sel min ya. Ini saya kasih ini aja deh ya, jadi nggak bolak-balik. I min, BR min, terus CL min, terus ROH, H2O, CN min, terus OH min, terus OR min. Nah, jadi ini nih yang dikatakan basa kuat. Saya kasih panahnya. Basah semakin kuat ya. Nah, jadi ini di halaman 172. Jadi kalau kamu pakainya H2O atau alkohol, dia kondisinya basa lemah, maka reaksi yang aldehidah tersier akan tereliminasi menggunakan E1. Sedangkan eliminasi E2 itu dia basa kuat perantaranya. Nah, sekarang lihat yang di sini. Ini posisinya apa? Ini sekunder ya. Ini sekunder, berarti bukan masuk ke sini. Nah, jadi nanti lihat lagi. Ntar, nanti takut kalimatnya saya salah. Bila satu basa kuat untuk mengeliminasi alkil hidroksida. Oke, ntar. Bila basa kuat tersier. Oh, ini gabungan. Tersier, sekunder, dan primer. Kalau yang tersier dengan basa lemah, dia menghasilkan dengan jalan eliminasi E1. Ya, jadi saya kasih warna yang berbeda untuk highlightnya. E1 dengan posisi alkohol atau basa lemah. Kalau yang ini dia eliminasi, caranya eliminasi E2. Dibaca lagi ya kalau ada yang saya terlewat ya, dengan basa kuat. Nah, seperti ini ya. Oke, subbab 5.10 faktor-faktor yang mengatur reaksi eliminasi dan substitusi. Nah, ini dia sudah kasih tahu E1, E2 tadi ya. Ini resumenya. Jadi kamu bisa belajar sendiri dulu. Yang ini tidak terlalu sulit ya. Kalau dia E2 gimana, kalau E1 gimana sistemnya ya. Ini kondisinya kalau CR2 berarti di sininya CH ya. EC ya, ini tersier berarti. Lanjut. Alkil halida telah disebut di depan bahwa alkil halida dapat mempengaruhi mekanisme reaksi. Setelah dibahas, keempat mekanisme utama dengan alkil halida dapat bereaksi dengan suatu nukleofil atau basa. Dapatlah dibuat intisari bahwa alkil halida yang berlainan itu akan dapat dilihat di gambar 5.11. Metil halida dan alkil halida cenderung SN2. Nah, ini dia sudah kasih metil
halida dan yang primer itu cenderung dengan reaksi SN2. Nanti kamu cek lagi SN2 itu apa. Kalaupun nanti primer dengan alkil halida E2, dia pasti akan lebih lambat, ya. Nih, dia ngasih tahu di sini nih, di resumenya nih ya. Dia bilang pakai SN2 tuh. Nah, ini nih yang jadi bahasannya. Kalau di sekunder, kalau dia basa kuat, dia pakai E2. Kalau sekunder dia pakai E2, itu bisa juga ditambah dengan SN2 juga bisa kalau dia pakai nukleofil. Gugus pergi ya. Jadi yang menjadi highlight itu sebenarnya gini cara bacanya ya. Metil halida dan alkil halida primer. Kalau dia pakai nukleofil, dia jalan dengan SN2. Ya, berarti dia hanya substitusi. Kalau ini nukleofil, lihat nih RCH2NO, berarti dia di sini substitusi. Kelihatan ya? Substitusi. Nah, kalau dia sekunder, kamu reaksikan dengan cara ini basa kuat dengan jalan E2, maka dia alkena. Kalau kamu jalankan SN2 dan E2 sini, kamu dapatkan alkena sama ini berarti substitusi. Yang ini namanya eliminasi. Ya. Terus yang di tersier pakai nukleofil yang lemah bisa jalan dengan SN1 maupun E1. Yang ini substitusi, ini eliminasi. Sedangkan yang tersier dengan basa kuat, di sini dengan jalan N2 dia dapatnya alkena. Nah, kalau kondisinya alilik dan benzil mau SN1 maupun SN2 dengan menggunakan nukleofil itu jadinya substitusi. Oke, ini cara membacanya demikian ya. Kalau kamu belum begitu percaya dengan hasil tabel ini dengan analogi kamu, dengan apa pemahaman kamu, silakan ke halaman sebelumnya ya. Jadi mundur lagi. Saya senang ngelihat cara mencatatnya Mbak Christine, terus Mbak siapa Ainia tadi ya. Mbak Christine dia coret-coret di buku ini ya, dia coret-coret di buku ini, terekam segala macam. Jadi mungkin sama persis ya, oke nggak masalah buat saya asal memang paham di situ. Setelah itu nanti akan mempelajari ulang. Namanya kalau belajar memang harus berulang ya. Udah itu kamu kan harus meresum. Meresum itu sebenarnya bukan hal yang bagaimana. Jadi kamu membuat catatan pribadi buat kamu. Dan disitulah cara kamu menghafal sesuatu dengan gaya kamu. Ya silakan, misalkan dengan gaya saya menurut kamu itu oke, silakan dijalankan. Dan saya harapkan apa yang kamu lakukan terhadap diri kamu itu paham. Bukan hanya sekedar mengcopy paste di saya. Itu sebenarnya intisari dari saya. Kita tuh boleh kok melakukan copy paste dengan kawan dan melakukan modifikasi seharusnya. Jangan sama plug. Kalau kamu sama plug, khawatirnya itu ya plagiat sebenarnya ya. Jadi kamu modifikasi dengan cara kamu paham. Oke, sekarang saya lanjut lagi alkil halida sekunder. Ini sama ya dengan resume ini ya, tidak perlu lagi dijelaskan. Nukleofil basa juga tidak lagi dijelaskan karena sudah dijelaskan di atas di halaman selanjutnya. Nah yang ini nukleofil yang lebih baik nih, coba kamu latihan mandiri ya. Mau tahu seberapa paham kamu tadi. Udah selesai, pelarut skip. Ini juga skip, temperatur saya skip ya. Ini latihan mandiri ya. Kamu diminta memprediksi, meramalkan ya proses-proses yang terjadi. Ini gimana kalau ini Na plus OCH3 gimana? Dilihat ini reaksinya pakai apa? Apakah dia nukleofil saja ataukah dengan basa kuat atau bagaimana? Nah, di sini jadi mulai kerasa catatan kamu yang tadi kamu pahami itu benar paham atau belum. Oke, ini sih ada jawabannya. Jadi udah bisa melatih. Kenapa buku ini cukup bagus menurut saya ya. Jadi ada latihan soal, dia kasih tahu. Nah, kamu caranya adalah melakukan penjabaran dari jawaban orang ini. Melakukan pembuktian ya, kalau saya bilang ya lumayan untuk latihan. Nah, sekarang sudah sampai di latihan pribadi. Ya, ini bukan pribadi ya, kelompok ya. Kelompok. Ini kan dua-dua. Oh, ini benar-benar ini mandiri ya.
Ini pribadi juga buat kamu untuk meramalkan ya. Terus ini sintesis senyawa lain, ini sama sudah dijelaskan di materi sebelumnya, kayak ini dengan ini ketemu CN, dia substitusi atau eliminasi ya, sama ini juga dia substitusi atau eliminasi. Dilihat nukleofil, basa kuat atau basa lemah. Ini juga, bentar ya, lihat dari sini ya, aduh. Nah, seperti ini ya. Terus seperti ini. Lanjut seperti ini. Jadi ini resumenya ya. Satu ini saya lupa apa ya, RX primer ya. Saya lupa ya label dia ya, 1 2 3. Satu itu primer, kedua itu sekunder, tiga itu tersier, seingat saya itu ya. Ah benar, 1 primer, 2 sekunder, 3 tersier. Nah sekarang latihan secara mandiri, ini tugasnya kelompok. Kemarin dibagi tiga kelompok besar ya. Jadi kamu nggak ngerasa terbebani. Nah, cukup kamu memeriksa jawaban teman kamu, sesama teman kamu, itu benar atau tidak. Nah, dari situlah kamu jadi berdebat dengan kawan kamu, dan ketika jawaban kamu merasa kamu benar atau salah, kamu bisa membuatkan argumen di sana. Nah, yang dikerjakan 5.23 udah pasti. Hampir semua soal kayaknya dikerjakan. Ini latihan ini ya, belum yang itu ya. Oh, sorry ya. Ini latihan mandiri ya, belum latihan besar ya. Sorry. Nah, ini ringkasan udah masuk resume. Ya, dari apa yang saya terangkan di sana, kamu bisa ulik lagi. Nah, baru nih latihan secara mandiri 3 kelompok besar yang kemarin ya. Sama ya kelompoknya dengan minggu yang waktu di sebelum UTS ya. Dari 524, ini nggak ada kunci jawabannya bagusnya ya. 524, maaf ya dipindahkan ke PDF selanjutnya karena hasilnya kurang bagus di sini. Ya tuh kan. Oh ya, saya juga baru tahu. 525, 6 masuk, 7 masuk, semua masuk. Ya. Jadi 524, 40, 41, 42 sampai berapa ini? 52 dari 24 ke 52 berapa tuh? 28, 29 soal kalau nggak ingat saya. 29 soal ya, kurang lebih saya anggap 30 soal. Kemarin satu tim berapa orang tuh? 54 bagi 3. 54 bagi 3 itu berapa? 49, 45, 15 sekitar berapa tadi? 45, 9 sekitar 18 orang ya. Nah, berarti kan satu orang itu plus minus 2 soal ya. Jadi tugasnya dikumpulkan nanti saya, kalau ini kan yang jelas resume mah minggu depan ya, nggak bisa. Saya pasti atur-atur waktu lah untuk tugas kamu ya. 1 minggu setelah resume, berarti kalau sekarang teh tanggal 3, berarti ngumpul resume teh tanggal 11. Tugas ini dikumpul tanggal 18, jadi agak lama ya. Jadi kayaknya nggak saya bahas karena soal ujiannya sekitar situ. Jadi kamu harus teliti di sana. Nanti kita lihat ya situasinya bisa ngebahas atau enggak. Kalau nggak, saya pengennya ngebahas ketemu sebenarnya, tapi kalau nggak saya ketemu ya udah. Kita lihat nanti ya seperti itu kalau misalnya ada kesulitan. Oke, itu aja dari saya. Kita akan lanjut nanti ke bab alkohol ether. Lumayan banyak ya. Alkohol ether berapa halaman? 57. Alkena akuna kayaknya nggak masuk. Alkena akuna kita lihat dulu ya, saya belum cek semuanya. Yang jelas benzen ini belum dikasih tahu ya. Kalau alkena alkuna kan sudah sebagian lah di SMA dapat ya. Ini dia. Oke, itu aja dari bab alkil halida terkait reaksi eliminasi substitusi.
Dan ditambah dengan endingnya video ke-8 ini ada penutup yaitu tugas. Soal tambahan mah gak usah dikerjain, biasanya soal tambahan itu lebih ke penggayaan yang lebih dalam ya biasanya. Kalau mau coba-coba nggak apa-apa kok, ini biasanya kalau Olim begini soalnya agak menjelimet dia. Bukan ngejelimet, emang begitu tipe soalnya. Ya silakan aja latihan, tapi saya akan misalnya nanti kalau ngebuat ujian saya ubah aja misalnya KI jadinya KCL ya, misalnya itu kan is oke aja ya. Jadi silakan kamu like, komen, dan share terkait video yang sudah saya posting. Kalau saya ada salah mengucapkan, salah menjelaskan, mohon di komen. Saya dengan senang hati mengecek kembali apa yang saya kerjakan, dan partisipasi kalian sangat bagus sekali, saya senang ya. Dan buat angkatan 2018 kalian bisa belajar kembali dari video YouTube saya ini, dibuka lagi buku ini ya. Setidaknya ketika kamu lupa ada tempat untuk bertanya di sana, dan saya dengan senang hati ketika kamu mau tanya apa dijawab. Kalau agak membingungkan pertanyaan kamu ya kasih tahu aja menit keberapa, video keberapa, kamu mau tanya apa ya. Nanti saya coba mendalami pertanyaan kamu kalau kamu sulit menyatakan apa pertanyaan kamu. Itu aja dari saya, dari channel DCU terkait mata kuliah teknik kimia. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di bab alkohol eter, alkena alkuna, dan aromatis. Dan selamat pagi.